adik-adik yang ada di rumah, semoga adik-adik yang ada di rumah selalu sehat ya. Puji syukur karena pada hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual atau bersekolah minggu online. Kakak harap adik-adik semua tetap semangat dan tetap sukacita. Sebelumnya kita tepuk Yesus dulu ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis kasihan deh lo. Baik, kita ke pujian kita dari terbit matahari dan bila iblis menggodaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah sekolah minggu online untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman kami dengarkan ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, shalom, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama Kak Bulan. Dan pada kesempatan hari ini kakak akan menayangkan sebuah video yang berceritakan tentang Tuhan Yesus dielulukan di kota Yerusalem. Dan apa saja peristiwa yang terjadi di kota itu ketika Tuhan Yesus datang. Nah, buat adik-adik semua, dimanapun adik-adik semua berada, perhatikan dan dengarkan ya ceritanya. Selamat menyaksikan. Masa Paskah tiba. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya
lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan! Diberkatilah Raja Israel!" Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati Aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati Aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah Aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Setelah selesai makan, Yesus dan murid-muridnya bernyanyi bersama. Kemudian mereka berjalan ke Taman Getsemani untuk berdoa. Setelah makan bersama, Yesus memberitahu murid-muridnya, "Malam ini, kalian semua akan meninggalkan Aku." Petrus menjawab dengan berani, "Aku tidak. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Yesus." Yesus menghela napas. "Sebelum ayam berkokok menyambut fajar, engkau akan berkata 3 kali bahwa engkau tidak kenal Aku." "Lebih baik aku mati daripada berbuat itu," jawab Petrus. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani, Yesus meminta para murid berdoa bersamanya.
Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain, doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Sebagian besar murid Yesus lari, tapi Petrus membuntuti. Ia menunggu di halaman untuk melihat apa yang akan terjadi. Seseorang bertanya, "Kau pengikut Yesus, kan?" Karena takut, Petrus menjawab, "Bukan." Dua orang lain menanyakan hal yang sama. "Kalian keliru," jawab Petrus. "Aku bahkan tidak kenal Yesus." Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saat mendengar ayam berkokok, Petrus menangis sedih sekali. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Baik adik-adik semua, adik-adik sudah menonton tayangan video yang kakak berikan. Jadi pada video yang kakak tayangkan itu berceritakan ketika malam Paskah tiba, Yesus bersama dengan murid-muridnya datang ke sebuah kota Yerusalem, di mana ketika Yesus datang, Yesus disambut dengan sorak-sorai dan Yesus dielu-elukan di kota itu. Ketika malam tiba, Yesus bersama murid-muridnya mengadakan jamuan makan malam. Nah, dan di situ Yesus tahu bahwa dari murid-muridnya itu ada yang berkhianat, ada yang mengkhianati Yesus. Nah, ketika mereka sudah selesai mengadakan jamuan makan malam, mereka pergi ke sebuah taman, yaitu Taman Getsemani, di mana Yesus berkata di situ, di taman itu, bahwa ada yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Jadi ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus berdoa, dan setelah Yesus berdoa, Yesus mengetahui bahwa ada segerombolan orang yang datang untuk menangkap Yesus, dan ternyata
dari segerombolan orang itu ada salah satu murid Yesus yang bernama Yudas. Yudas telah menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang tersebut, dan dengan penuh kerendahan hati Yesus menyerahkan dirinya untuk dibawa ke mahkamah dan bertemu dengan Pilatus. Nah, setelah pagi menjelang, Yesus bertemu dengan Pilatus. Tapi di halaman Petrus bertemu dengan beberapa orang, dan orang itu bertanya kepada Petrus, apakah kamu salah satu murid Tuhan Yesus? Dia menyangkal. Petrus menyangkal, tidak, aku bukan pengikut Tuhan Yesus. Dan ada lagi yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau murid Tuhan Yesus? Petrus pun berkata, tidak, aku bukan murid Tuhan Yesus. Dia mengulang itu sebanyak 3 kali sampai akhirnya ayam pun berkokok. Nah, di situ Petrus menyesali apa yang dia perbuat. Nah, dari cerita ini kita ketahui kesengsaraan yang dialami Tuhan Yesus adalah Yesus dijual, Yesus dikhianati, Yesus mau dibunuh, Yesus ditangkap, dan salah satu muridnya tidak mengakui bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita tidak boleh mencontoh sikap Yudas dan juga Petrus yang durhaka terhadap Tuhan Yesus, yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Itu tidak baik, itu cerminan yang tidak baik untuk kita. Tapi contohlah Tuhan Yesus yang menjadi teladan untuk kita. Dengan penuh kerendahan hati, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap pada malam hari itu. Nah, kita harus punya kasih di dalam hati kita, seperti Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita, rela menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Nah, adik-adik semua, demikian cerita Alkitab kita pada hari ini. Kakak mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan, tapi kakak yakin dan percaya adik-adik semua yang di rumah mendengarkan apa yang kakak ceritakan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap aja sekolah minggu ya adik-adik semua. Sampai jumpa. Anak-anak, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau telah mengurniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang akan diserahkan dengan taat kepada firman-Mu, agar dapat dipergunakan melayani pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkatilah setiap orang yang boleh memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa ditaruh di dalam amplop dan hubungi kakak-kakak yang ada di bawah ini. Kita angkat pujian kita, Aku Anda Saja. Shalom adik-adik, mari kita berdoa untuk doa ucapan syukur kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik bagi kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersekolah minggu Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas semua yang telah Kau berikan bagi kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kau telah memberikan kami kesehatan yang luar biasa Tuhan, kekuatan untuk kami Tuhan, untuk bisa menjaga diri kami dari segala virus yang ada yang jahat di luar itu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan untuk semua berkat yang luar biasa Kau telah berikan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati semua kehidupan kami, berkati pendidikan kami juga Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita nyanyi lagi satu pujian yang berjudul Kuda Kidaki. Adik-adik di rumah semuanya,